Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Ada pernyataan menarik di dalam Al-Quran berbunyi fawailul lil musallin. Kalau kita terjemahkan, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ini menjadi aneh buat kita umat Islam karena sholat yang merupakan kewajiban utama dalam agama Islam, kok dinyatakan orang yang melaksanakannya dikelompokkan ke dalam kategori orang-orang yang celaka. Menarik karena apa? Kita lihat ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Fawailul lil musallin itu berada pada surat Al-Ma'un, surat ke-107 di ayat keempat. Al-Ma'un itu memiliki 7 ayat. Jadi bunyi yang tadi saya sebutkan itu berada di tengah-tengah, yaitu di ayat keempat. Ayat-ayat 1, 2, sampai 3 sebelum ayat tadi itu bercerita tentang pertama orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ayat keduanya berbicara orang-orang yang mengabaikan anak yatim. Dan yang ketiganya orang-orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Dengan cerita 3 di awal tadi itu, maka lahirlah pernyataan maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Dari sini kita bisa menafsirkan secara lebih luas bahwa orang-orang yang sholat, yang celaka tadi itu karena sholatnya itu dinyatakan dalam Al-Quran sahun. Jadi di ayat keempat itu, kalau kita lengkapi dengan ayat kelimanya adalah fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yang salatnya itu adalah sahun. Di ayat kelimanya itu. Dan yang keenamnya, orang-orang yang salat yang tadi disebut sahun tadi itu adalah karena salatnya itu riya. Dan yang terakhir, orang-orang yang menghalangi orang lain untuk menolong. Teman-teman yang saya cintai, kalau kita cari word view-nya dari surat Al-Ma'un itu, kenapa pernyataan orang-orang yang sholat itu adalah celaka? Karena sholatnya itu menyimpang dari tujuan pokok. Ini bukan dalam pengertian di dalam sholatnya ada yang salah, tetapi sholatnya itu kosong dari tujuan-tujuan pokoknya. Karena itu bukan sholatnya yang tidak sah dalam pengertian tidak memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi tadi menyimpang dari tujuan penegakan sholat itu sendiri. Teman-teman yang saya cintai, jadi kalau kita bahas secara lebih mendalam pernyataan Al-Quran yang mengatakan bahwa celakalah bagi orang-orang yang sholat karena sholatnya itu sahun, itu artinya bahwa kalau seseorang itu mendirikan sholat dengan sempurna, dengan baik dan sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan di dalam Al-Quran, tetapi sholatnya tidak memberikan efek baik kepada orang lain, yaitu tidak memperhatikan anak-anak yatim dan tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin, juga sholatnya karena riya, dan sholatnya tidak membuat orang yang melakukannya menolong atau memerintahkan atau menganjurkan orang lain untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka kesemua tadi itu yang membuat sholatnya disebut sahun. Dalam bahasa literal, di dalam tafsir-tafsir kita temukan kata sahun itu diartikan lalai atau lupa. Itu sebetulnya lalai atau lupa itu bukan kemudian sholatnya seperti yang tafsir-tafsir pada umumnya tertinggal waktunya. Misalnya waktu asar tiba, kita sedang melakukan pekerjaan yang sangat penting sehingga tidak bisa ditinggalkan. Sehingga pada saat kita berkesempatan untuk melakukan sholat, waktu asar telah habis karena sudah masuk waktu maghrib. Mufasir pada umumnya memaknakan kata sahun itu seperti itu.
Padahal kalau kita lihat secara keseluruhan dari ayat ini, yang dimaksud sahun, lalai atau lupa itu adalah yang bersangkutan walaupun dia melakukan sholat tetapi dia menyimpang dari tujuan pokoknya. Apa tujuan pokoknya itu? Kepedulian sosial, yaitu menghargai, mengayomi, membantu anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Juga menghindari sholatnya dari keinginan dipuji oleh orang lain, karena sholat itu betul-betul niatnya karena Tuhan, karena Allah, bukan karena manusia atau bukan karena hal-hal di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sholatnya itu tidak membuat yang bersangkutan bukan hanya menolong, tetapi juga tidak menganjurkan orang lain menolong orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman yang saya cintai, jadi kata celakalah bagi orang-orang yang sholat adalah orang yang melakukan sholat tetapi kosong dari semua perhatian, dari semua kepedulian, dari semua tindakan-tindakan sosial yang tadi dijelaskan. Teman-teman yang saya cintai, kalau kita ambil sedikit saja tentang kenapa ayat ini turun yang disebut dalam ilmu tafsir asbabun nuzul, itu awalnya para mufassir sering menceritakan ada seseorang yang setiap minggu orang itu menyembelih seekor unta. Tetapi kemudian suatu hari ada anak yatim datang meminta daging yang telah disembelih tadi untuk dimakannya. Tetapi anak yatim itu oleh orang-orang tersebut dihardik, diusir supaya tidak meminta atau tidak mendekati mereka. Disinilah ayat itu turun untuk menegaskan bahwa kalau kita menghardik, tidak memberi makan fakir miskin, sama saja dengan kita mendustakan hari pembalasan. Karena apa? Karena memang kalau kita menolong anak yatim, orang miskin, kan tidak ada efek positif bagi yang melakukannya secara duniawiyah. Toh mereka orang-orang yang tidak mampu, kita tidak memperoleh balasan yang mungkin lebih besar dari yang kita berikan. Tetapi di akhirat kelak, di hari pembalasan, apa yang kita berikan itu menjadi satu pahala yang besar. Karena itu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan dengan pengertian tadi adalah itu berarti kehidupannya hanya mementingkan persoalan-persoalan duniawiyah belaka. Tidak mempercayai bahwa nanti kelak di hari pembalasan ada hasil, ada panen dari yang kita lakukan di dunia ini. Teman-teman yang saya cintai, itulah pernyataan Al-Quran yang dimaksud dengan fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.